Wow, kayaknya udah 1 bulan ya saya nggak bikin video untuk teman-teman di YouTube-nya Jaripedia dan saya kangen banget jujur aja. Dan hari ini saya mau bikin video lagi ya, hopefully kita bisa belajar banyak hal hari ini dan saya akan tunjukin satu setup yang sangat menarik yang diambil oleh salah satu teman kita yaitu Mas Akma Permana. Thank you Mas Akma for sharing ya. Dan Mas Akma menyampaikan ini tanggal 3 Juli. Sekarang tanggal berapa ya? Saya take video ini tanggal 4 Juli. Saya barusan aja lihat chatnya Mas Akma di grup Telegramnya Jaripedia yang menyampaikan bahwa yang ikut setup ini udah TP3 mulus tanpa hambatan. Alhamdulillah katanya. New trend dan base indicator is work katanya. Oke, kita akan mempelajari setup yang diambil oleh Mas Akma seperti apa. Oke. Nah, di sini teman-teman saya akan tunjukin chatnya Mas Akma. Saya akan lihatin ya. Ini adalah setupnya Mas Akma yang di-share beberapa hari yang lalu, yaitu persisnya di tanggal 27 Juni. Sekali lagi, hari ini tanggal 4 Juli. Dan Mas Akma chat seperti ini ya. Yuk, nobar setup Euro Yen katanya. Ini adalah before-nya. Mas Akma ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu, saya akan informasikan ke teman-teman. Mas Akma menggunakan rule market structure, yaitu melihat tren atau reversal mungkin ya. Di kasus ini, Euro Yen ini adalah tren di H4 dan Mas Akma ambil setup atau ambil area demand di time frame H1. Jadi trennya di H4, nih market structure-nya di H4 dan trennya kita lihat di H4 dan entry-nya atau area supply demand-nya di H1. Ini teman-teman bisa lihat. Dan kebetulan Mas Akma menggunakan new trend dan base indicator. Nah, ini tools yang bisa membantu melihat tren dan juga zone dengan presisi dan mekanikal ya. Dan kita lihat di sini. Ini sesuai dengan uptrend, kita punya low, kita punya high, kita punya higher low, kita punya higher high. Artinya apa? Uptrendnya confirm. Kita akan coba baca ya rule yang disampaikan oleh Mas Akma. Nih filter pertama, trend dengan market structure yang digambar new trend di H4. Nah ini adalah new trend di H4 yang kayak pentol-pentol ini ya. Yang kayak bakso ya ini. Ini adalah trend di H4. Kemudian rule nomor 2 atau syarat berikutnya adalah entry di ideal area. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ideal area itu seperti apa, ideal area itu adalah sepanjang pivot yang ini hingga pivot yang ini. Kalau saya kotakin gambarnya kayak gini. Saya coba gambar sih, sebentar ya. Saya akan coba buka ini saya sebentar ya. Saya akan tunjukin ke teman-teman. Nih, ini adalah ideal areanya. Ini ideal area. Oke, jelas ya. Kemudian Mas Akama juga menuliskan bahwa entry dengan RBR yang digambar base indicator. Setting layout strength medium ya di H1. Jadi layout strength-nya ada pengaturan di base indicator di set ke medium. Dan ini adalah zona yang Mas Akma maksud ya. Ada rally base rally di sini. Saya akan coba Saya akan coba gambar sebentar. Ini ya. Ini adalah rally base rally-nya yang dimaksud oleh Mas Akma ada 2 ya. Dan kita akan coba lihat sekarang. Sorry. Saya akan kembali. Nah, ini dia. Tidak di dalam white space. White space tuh kirinya sepi. Kalau teman-teman lihat tuh, kirinya ini. Kirinya ini tuh sepi banget ya. Teman-teman bisa lihat. Tengok ke kiri, tidak ada banyak candle yang mondar-mandir. Kalau ada candle yang mondar-mandir, artinya ada kecenderungan di dalam white space. Lower probability, sedangkan 2 area ini berada di luar white space. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Akma ya. Kemudian curve-nya confirm. Nah, ini curve ini mungkin teman-teman juga udah sering kali dengar ya di Jaripedia kita sering kali bahas tentang curve. Dan kalau teman-teman lihat ini berada di curve yang tepat, silakan dicek aja di time frame daily curve-nya. Kemudian profit zone sudah open. Mungkin yang dimaksud oleh Mas Akma adalah profit zone-nya ini sudah lewat 1/2. Artinya, kemungkinan besar 1/1 atau 1/2 gampang atau cenderung lebih mudah dicapai ya. Karena apa? Profit zone-nya open. Sekali lagi, ini adalah rule basic-nya yaitu trend sama high quality zone. Selesai, cuma 2 komponen itu aja. Dan Mas Akma menambahkan di sini white space, which is good ya, menarik banget. Curve, ini another probability, another odds enhancer atau probabilitas yang lain yang bisa kita tambahkan ya. Profit zone juga sama. Oke. Dan kita lihat afternya sekarang seperti apa. Tapi sebelumnya saya akan coba setting ya new trendnya sekarang di H4 ya, betul ya.
New trend, melihat tren di H4 sudah betul. Kemudian saya klik OK, base indikator juga sama. Base indikator tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Akma, kita pakai layout strength-nya medium. Ya, saya sudah set di medium dan teman-teman bisa melihat ini adalah zona yang dimarking oleh base indikator. Saya akan coba matikan dan nyalakan. Teman-teman kelihatan ya, ini adalah zona yang Mas Akma mention waktu itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sama persis ya. RBR di 156.900, ini kebetulan Mas Akma pakai Oanda di trading view-nya. Di sini saya pakai efek CM, sedikit berbeda ya, ada perbedaan harga. Di sini 156.898, berbeda sedikit ya, tapi it's okay, sama aja. Di sini adalah dua area yang tergambar saat Mas Akma melihat before-nya tadi. Ini adalah gambar before. Oke. Dua area ini, RBR di 156.900 dan RBR di 156.091. Yang bawah juga mirip-mirip ya tempatnya, 156.088. Sekali lagi ada perbedaan harga karena di sini saya pakai chartnya efek CM, bukan Oanda. Tapi kalau kita mau lihat Oanda harusnya sama persis ya. Nah, sekarang saya coba nyalakan base indikator. Nah, base indikator ini bisa menampilkan zona di masa lalu. Jadi ini adalah zona di masa lalu yang digambar oleh base indikator. Teman-teman bisa lihat background-nya ya. Dan kebetulan area ini beberapa jam kemudian ya setelah Mas Akma share setup ini ya, atau beberapa hari, oke, harga kembali ke sini. Dan sekarang harga mantul ke atas dan seperti yang Mas Akma sampaikan tadi ya, kebetulan area ini berhasil 1:3 dengan sangat cepat. Harga masuk, cut, langsung 1:1, harga masuk, cut, langsung 1:3. Nah, ini adalah stacking probability yang menarik yang disampaikan oleh Mas Akma. Apa yang bisa kita dapetin dari setup ini ya? Yang pertama, Mas Akma tadi menggunakan basic rule yang kita gunakan sama-sama di Jaripedia, yaitu apa? Sebenarnya ini adalah hal yang sangat sering saya ulang-ulang. Kalau teman-teman udah sering nonton videonya Jaripedia, harusnya nonton banyak video, harusnya tahu ya. Ya nggak perlu banyak sih, 3, 4, 5 video harusnya tahu. Basic rule ini adalah market sector atau trend ya, plus high quality zone. Di sini Mas Akma memfilter high quality zone dengan apa? Dengan menggunakan filter layout strength base indikator diganti ke medium, which is good ya. Probabilitasnya meningkat ya, karena kita atau Mas Akma mencari layout yang muncrat-muncrat aja. Seperti yang udah kita bahas juga sering banget ya. Area yang bagus adalah area yang muncrat. Itu adalah poin pertama. Nah, di sini di base indikator teman-teman bisa mengganti layout strength-nya menjadi medium. Dan area ini tentu saja terlihat muncrat nggak? Kalaupun kita nggak pakai indikator, kalaupun teman-teman nggak pakai base indikator, teman-teman juga bisa melihat ini adalah area yang sangat muncrat. Cerut ya, muncrat ke atas. Begitu juga yang bawah ya. Cerut ke atas kayak gini. Dan itu sesuai dengan basic rule-nya yang digunakan kita semua. Nah, di sini Mas Akma juga menambahkan apa? Menambahkan yang pertama tadi curve. Menambahkan apa lagi? Menambahkan white space. Menambahkan apa lagi? Profit zone. Jadi selain dua probabilitas ini, ya, selain dua probabilitas market sector atau trend ini dan high quality zone, Mas Akma juga menambahkan curve, white space, dan profit zone, which is good ya. Ini stacking probability, menumpuk probabilitas. Misalkan ini probabilitas pertama, probabilitas kedua, ditumpuk supaya apa? Supaya probabilitasnya meningkat. Nah, kebetulan di sini bekerja ya, cukup menarik ya. Saya akan liatin ke teman-teman sekali lagi. Rally base rally yang sangat signifikan muncratannya, plus berada di dalam sweet spot. Masih ingat? Sweet spot di dalam ini. High yang ini, low yang ini, diantaranya ini adalah sweet spotnya. Jelas ya? Nah, kebetulan harga merespon dan working very well. Sekarang udah close harusnya. Kalau teman-teman ambil 1:3. Saya akan coba place tempat ordernya di mana ya. Let's say kita pakai pengaturan atau entry rule-nya untuk menentukan buffer atau SL-nya di sini ya 20%. Oke. Saya akan place ke proximal. Ini kira-kira aja ya, harusnya teman-teman bisa lebih presisi. Oke. Dan harga masuk ke sini beberapa jam kemudian udah 1:3. Bahkan sekarang udah 1:4 lebih ya bahkan ya. Kalau teman-teman ambil 1:4 dapat di sana.
Dan pola-pola seperti ini seringkali terulang di market. Teman-teman bisa mengonfirmasi apa yang saya sampaikan. Sekali lagi jangan percaya saya, silakan percaya data teman-teman. Di bawahnya sini, kalau teman-teman amatin, saya akan geser panahnya. Oke. Teman-teman bisa fokus ke garis yang atau ke area Dropis Rally ini yang ada panahnya. Teman-teman bisa lihat pola yang sama, kita punya apa? Kita punya, saya akan ulangi. Ups, gimana sih? Bentar ya. Kita punya tren yang jelas, kita punya low ya, kita punya high, kita punya higher low, kita punya higher high di sini. Saat high ini di break oleh harga, artinya apa? Trennya confirm. Tinggal kita lihat aja di mana white space-nya, di mana sweet spot-nya di mana? Di sini. Ideal areanya di sini. Ideal areanya di kotak yang ini. Dan teman-teman, tugasnya kita mencari area demand, karena ini uptrend ya, kita mencari area demand yang searah dengan trennya. Dan di sini tampak ada drop base dan rally. Ini adalah pivot yang udah di break dan kita bisa buy limit di sana. Ini pola yang berulang ya, sebelumnya ada. Harga masuk ke area drop base rally kita yang di marking oleh base indikator. Kalaupun teman-teman pakai manual harusnya juga sama ya, kita bisa melihat area yang sama, drop base rally. Di sini harga masuk ke lingkaran ini, kemudian mantul ke atas, which is sesuai dengan rule yang kita gunakan. Saya akan ulangi untuk teman-teman. Basic rule kita market structure dan high quality zone. Selain ini adalah topping, curve, white space, profit zone semuanya adalah topping tambahan, tidak wajib. Tetapi saat kita menambahkan topping-topping ini, probabilitas kita juga ikutan menaik ya. Jadi higher probability trade ya. Bukan berarti tidak atau 100% bekerja. Tetapi secara probabilitas harga akan merespon area tersebut dengan ya minimal 1:1 dapat lah ya. Jadi nggak bisa 100% bekerja kayak gini terus ya. Contoh di sini kan bekerja. Ini bekerja 1:5 lebih tuh. Oke. Ini area yang tadi bekerja. Searah dengan tren sweet spot high quality zone pakai base indikator pengaturan medium ya. Tadi saya copy pengaturannya Mas Akma ya, ini layout strength medium bekerja, atasnya juga bekerja, bukan berarti 100% bekerja, tetapi ya secara probabilitas, secara apa namanya ya, peluang ya, kita punya peluang profit lebih besar ketimbang loss-nya, sehingga teman-teman punya probabilitas yang baik. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen fokus serius belajar supply and demand, hanya fokus di dua hal aja, gak perlu banyak-banyak ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa memahami tren market structure atau reversal pakai market structure. Itu adalah tugas teman-teman yang pertama. Tugas teman-teman berikutnya yang kedua adalah mempelajari high quality zone. Mau teman-teman pakai indikator kayak, mau teman-teman nggak pakai indikator kayak, semuanya sah saja. Indikator atau tools itu adalah alat yang membantu kita mempercepat tugas kita. Tapi kalau teman-teman lebih suka secara manual, juga sah saja. Caranya sama aja, ya nggak ada bedanya. Tapi enaknya kalau pakai indikator ya semuanya dikerjakan otomatis gitu aja ya. Jadi teman-teman kuasai satu atau dua hal ini, dua hal ini. Teman-teman akan mendapatkan high quality trade sehingga probabilitas teman-teman akan jauh lebih meningkat. So gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan ciao.